Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Kembali lagi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami sepanjang hari. Kami dapat kembali Tuhan beraktivitas pada hari ini. Kiranya Tuhan juga menuntun setiap kami. Pada hari ini juga kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami menyiapkan hati kami, menyiapkan pikiran kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, imam-imam dan kepala pegawai bait Allah serta orang-orang Saduki mendatangi mereka. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka menangkap kedua rasul itu dan menjebloskan mereka ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Namun di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Keesokan harinya, para pemimpin, tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa mana atau dalam nama siapa kamu melakukan hal itu? Lalu Petrus yang penuh dengan Roh Kudus, mereka menjawab, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu perbuatan baik kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus, itulah orang ini berdiri dalam keadaan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun, juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, sangat menarik ya. Ada satu hal menarik yang terlihat gitu ketika kita membaca Kisah Para Rasul pasal 4 ini ya. Bapak Ibu, kalau kita melihat para murid di tengah situasi yang tidak mudah ya, para rasul menunjukkan sikap yang begitu tenang dalam menghadapi situasi-situasi tersebut. Sekalipun mereka berada dalam sebuah sidang ya, yang mengadili tindakan yang mereka lakukan, mereka tidak terlihat sedikit pun ketakutan atau kecemasan yang mereka tampakkan. Mereka dapat memberikan pertanggungjawaban serta penjelasan dengan begitu baik terhadap apa yang telah mereka lakukan selama ini. Nah, Bapak Ibu, mengapa hal itu bisa terjadi? Sebab dalam diri mereka ada yang namanya kebijaksanaan. Mereka bukan tipe orang yang hanya bisa bertindak. Mereka adalah orang-orang yang sadar tentang apa yang mereka lakukan. Dan mereka tahu bagaimana harus memberi penjelasan atas tindakan mereka. Mungkin itulah Bapak Ibu yang dirindukan dan diharapkan sebagian besar orang. Mungkin termasuk kita. Sebagai manusia, kita ingin menjadi manusia yang bijaksana. Manusia yang tidak hanya bisa bertindak, melainkan juga bisa mempertanggungjawabkan tindakan kita di hadapan orang yang lebih baik. Jika semua orang hidup secara bijaksana, Bapak Ibu, tentulah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini selalu bisa dipercakapkan dengan damai dan akan tetap baik adanya. Sebab itulah Bapak Ibu, kalau kita melihat dari Kitab Amsal pasal 14 ayat 12 sampai 31 ya, di mana berulang kali Amsal ini memberikan dorongan
untuk menjadikan manusia yang bijak dalam kehidupan ini. Kebutuhan akan kebijaksanaan adalah kebutuhan yang dimiliki oleh semua orang. Namun sayangnya Bapak Ibu, kebijaksanaan ini bukanlah sesuatu yang given dari sononya gitu ya. Kebijaksanaan adalah habitus, sebuah sistem kebiasaan, keterampilan, dan juga watak yang tertanam di dalam setiap individu. Hal itu dapat didapatkan melalui pengalaman hidup dan lingkungan sosialnya, yang mempengaruhi cara mereka mempersepsikan dan bertindak dalam dunia sosial. Maka kebijaksanaan Bapak Ibu merupakan sebuah sikap yang perlu dibentuk, perlu dilatih, dan juga diusahakan secara sengaja dan serius. Dan itu semua bergantung pada kesediaan kita mau berproses membentuk diri kita di tengah konteks sosial yang ada pada saat ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat tadi konteks Amsal tadi mengarahkan kita dalam proses membutuhkan itu. Ya, dengan cara apa? Yang pertama di ayat 16, Amsal 14 ayat 16 dikatakan berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Kemudian di ayat 17 dikatakan belajar meningkatkan kesabaran dan membekali diri dengan pengetahuan sehingga memiliki kepintaran atau memiliki wawasan yang luas. Kewaspadaan pada yang jahat dibarengi dengan kesabaran dan wawasan yang luas tentu akan membentuk kita menjadi manusia yang tidak gegabah dalam mengambil keputusan dan merespon segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah Bapak Ibu ini merupakan inti utama dari kebijaksanaan itu sendiri? Kalau kita lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijaksanaan adalah sesuatu yang berkaitan dengan sifat bijaksana, yaitu kepandaian, menggunakan akal budi, pengalaman dan pengetahuan, serta kecakapan untuk bertindak arif dan cermat dalam menghadapi kesulitan. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu, kebijaksanaan adalah kualitas seseorang yang memiliki kearifan, pemikiran tajam, dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan dan bertindak. Nah, Bapak Ibu, jika kita mengacu pada definisi kebijaksanaan yang tadi, yang demikian itu, maka apa yang dinasihatkan oleh kitab Amsal tadi, Amsal 14 ayat 12-31, menjadi sangat penting untuk kita perhatikan di dalam kehidupan kita ini. Jika kamu ingin menjadi manusia yang bijaksana, maka belajarlah untuk berhati-hati dengan kejahatan. Belajarlah bersabar dalam menghadapi segala sesuatu. Dan bekali diri kita dengan pengetahuan agar wawasan kita lebih luas dan kita punya amunisi untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang baik. Dan sebelum mengambil keputusan Bapak Ibu dan bertindak di dalam kehidupan kita, perlunya kebijaksanaan di dalam kehidupan kita. Selamat membentuk diri kita masing-masing menjadi manusia yang bijaksana di tengah kehidupan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya kami dapat disapa untuk menjadi anak-anak-Mu yang lebih bijaksana lagi, yang lebih melihat bagaimana yang baik dan yang tidak baik. Melalui kebijaksanaan ini Tuhan menuntun kami juga menjadi anak-anak-Mu yang lebih dewasa dalam iman, dan juga mengenal Engkau lebih bijaksana lagi dan lebih dewasa lagi ya Tuhan. Sehingga kami ketika percaya kepada-Mu betul-betul percaya dengan segenap hati kami, dengan wawasan yang kami ketahui siapa Engkau dalam kehidupan kami. Berkati juga kami Tuhan dalam kehidupan kami pada saat ini. Tuhan tuntun setiap kegiatan kami, kiranya kami menutup hari ini dengan penuh sukacita yang berasal dari Tuhan saja. Inilah doa kami Tuhan, kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekian, perenungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.